Isu kenaikan gaji anggota DPR sebesar 3 juta rupiah per hari dan tunjangan rumah 50 juta rupiah per bulan menuai reaksi publik. Sementara itu Ketua DPR RI Puan Maharani menilai tunjangan 50 juta rupiah sudah sesuai perhitungan. Gaji anggota DPR naik 3 juta rupiah per hari hingga bisa mencapai 100 juta rupiah per bulan. Belakangan isu itu ramai dibicarakan publik. Kenaikan terjadi lantaran anggota DPR 2024-2029 tidak lagi mendapatkan fasilitas rumah jabatan dan diganti dengan tunjangan rumah sebesar 50 juta rupiah per bulan. Publik pun geram dengan kabar kenaikan tunjangan dan gaji selangit wakil rakyat itu, apalagi di tengah sulitnya mendapatkan pekerjaan. Kalau menurut saya mungkin perlu dikaji ulang ya, karena itu kan anggaran yang cukup besar dan dana yang cukup besar. Apalagi alasan dari pihak DPR sendiri karena banyak anggota yang dari luar Jakarta dan butuh tempat tinggal. Namun menurut saya itu masih terlalu besar untuk anggaran rumah bagi anggota DPR begitu. Sah-sah aja, cuman di situasi ekonomi yang saat ini masyarakat lagi pada sulit, itu kurang tepat aja waktunya menurut saya. Jadi tunjangan DPR yang dinaikkan itu belum tepat aja waktunya dan saya secara garis besar tidak setuju sih. Menanggapi kemarahan publik, Ketua DPR RI Puan Maharani menjelaskan, menurutnya tunjangan rumah senilai 50 juta rupiah per bulan sudah sesuai dengan harga sewa rumah di sekitar Jakarta. Saat ini tidak ada kenaikan gaji, yang ada perubahan adalah sekarang semua anggota DPR tidak mendapat rumah jabatan di Kalibata, karena semua rumah jabatan yang di Kalibata dan satu lagi di mana? Pulau Jami sudah kami serahkan kepada pemerintah atau kepada negara, dan memang ada kompensasi terkait rumah jabatan kepada anggota DPR karena anggota DPR itu kan juga datang dari daerah-daerah, yang mana cuman itu saja yang ada perubahan, yang lain-lain tidak ada perubahan. Itu sudah dikaji dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kondisi ataupun harga yang ada di Jakarta, karena kan kantornya ada di Jakarta. Kenaikan gaji anggota DPR yang sudah selangit wajar saja jika menuai banjir kritik. Publik menilai kebijakan tersebut tidak sepadan dengan kinerja para wakil rakyat. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menanggapi usulan anggota DPR RI soal permintaan gerbong khusus merokok untuk kereta api. Gibran menegaskan jika usulan tersebut tidak sesuai dengan misi pemerintah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan. Permintaan disampaikan Nazim Khan dalam rapat dengar pendapat dengan PT KAI di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta. Nazim meminta PT KAI untuk menyediakan gerbong khusus merokok, khususnya pada kereta jarak jauh. Alasannya gerbong merokok dianggap bisa menjadi solusi bagi penumpang kereta jarak jauh agar tidak merasa bosan. Terkait hal ini, Wakil Presiden Gibran Rakabuming menyebut tetap menampung, namun tidak sejalan dengan pemerintah. Itu bisa sampai aktivitas sebaliknya begitu, dia aktivitasnya lebih oke. Nah, paling tidak Pak, ini ada masukan juga. Gerbong yang selama ini dulu ada, tapi setelah itu dihilangkan, adalah sisakan satu gerbong untuk kafe, ya kan, untuk ngopi, paling tidak di sini untuk smoking area, Pak. Nah, karena banyak kereta ini tidak ada smoking area, Pak Bobi. Nah, paling tidak dalam kereta ini adalah satu gerbong. Saya yakin, Pak, saya yakin itu pasti bermanfaat dan menguntungkan buat kereta api. Iya kan? Pasti banyak itu. Satu aja untuk kafe, untuk smoking, karena 8 jam perjalanan jauh, Pak. Di bis saja, Pak, hampir 8 jam, 10 jam, itu ada smoking area di bis. Pendapat saya pribadi, lebih baik diprioritaskan untuk misalnya ibu hamil, ibu menyusui, balita, lansia, kaum difabel. Jadi misalnya ada ruang laktasi di gerbongnya, mungkin toiletnya, kamar mandinya bisa dilebarkan sehingga ibu-ibu bisa mengganti popok bayi dengan lebih nyaman. Saya kira itu lebih prioritas. Sekali lagi,
Untuk Bapak Ibu anggota DPR yang terhormat, saya mohon maaf, ini masukannya kurang sinkron dengan program dari Bapak Presiden. Dan sudah ada SE, sudah ada undang-undangnya, sudah ada PP-nya yang menyatakan bahwa yang namanya transportasi umum itu adalah kawasan bebas rokok. Pemerintah dan DPR sepakat tingkatkan Badan Penyelenggara Haji dan Umroh BPHJ menjadi kementerian. Hal tersebut disebut dalam rancangan Undang-Undang Haji dan Umroh yang akan disahkan pada Selasa pekan ini. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan peningkatan BPHJ menjadi kementerian itu akan didukung dengan peraturan presiden atau Perpres. Langkah ini diharapkan bisa meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umroh bagi jamaah Indonesia di masa mendatang. Harapannya ya jelas hanya satu, pelaksanaan haji akan semakin lebih baik lagi. Ini berarti keluar Perpres ya Mas? Keluar Perpres baru ya? Pasti. Kita ke informasi lain pemirsa, Kementerian Sosial memantau keluarga Raya, balita asal Sukabumi yang meninggal dunia dengan tubuh dipenuhi cacing. Jadi si cacingnya itu nggak tahu udah berapa tahun ya ada di dalam perut. Bahkan dari CT scan aja tuh udah kotak setelur cacing. Heboh balita asal Sukabumi bernama Raya meninggal dunia akibat ditemukan cacing di dalam tubuhnya menjadi perhatian khusus Kementerian Sosial. Kementerian Sosial pun turun tangan untuk melakukan asesmen keluarga Raya dan dipindahkan ke sentra Kemensos. Menteri Sosial Saifullah Yusuf di kantor Kementerian Sosial mengatakan asesmen itu dilakukan agar keluarga Raya bisa dipindahkan ke sentra yang dikelola oleh Kementerian Sosial. Kementerian Sosial juga sudah turun untuk melakukan asesmen dan sekarang kakaknya atau adiknya itu ya, orang tuanya dirawat. Orang tuanya, kakaknya atau adiknya yang sedang dalam asesmen yang insya Allah nanti akan dimasukkan ke sentra kita yang ada di Sukabumi. Ya, jadi ini satu pembelajaran buat kita semua ya untuk supaya benar-benar bisa menyisir warga-warga kita yang memang memerlukan perlindungan dan jaminan sosial. Kita berharap ya, terus terang kita harus bersinergi ini dengan pemerintah daerah utamanya ya di desa-desa dan juga di RT RW untuk benar-benar bisa memberikan suatu data yang tepat, yang baik, sehingga kita bisa berikan langkah-langkah atau intervensi yang tepat. Saifullah Yusuf menambahkan kasus Raya akan menjadi pembelajaran agar pemerintah baik di tingkat pusat hingga ke daerah benar-benar melakukan penyisiran terhadap warganya. Sebab Raya sempat dikabarkan tidak memiliki data kependudukan administrasi yang menyebabkan tidak mendapatkan fasilitas BPJS. Tim Liputan iNews melaporkan.